Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mohon perhatian untuk menyimak berita Jemaat minggu ini. Berita pelayanan minggu tanggal 14 April 2024 pukul 9.00 WITA. Selamat memasuki hari Paskah minggu kedua. Selamat memasuki hari Minggu kedua sesudah Paskah. Misericordias Domini. Minggu penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayatnya yang kelima. Tema menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Nats pembacaan Alkitab Mazmur 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Nats khotbah 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Nurwulan STH. Liturgos Penetua Berkat M. Jamboy, dibantu dari Majelis Jemaat GKE Ebenezer Lingkungan 2. Pianis Saudari Dwin Etna Naudi. Pelayanan dibantu oleh tim singer, operator sound system, dan tim multimedia GKE Epata akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Reno Julian Putra Nalu, anak dari Bapak Dr. Andas Britelmen Makedanum dan Ibu Satimulani, Jemaat GKE Pata Lingkungan Zaitun, dengan Saudari Citra Septiani, anak dari Bapak Sidarta Trikadi Busana dan Ibu Pinar Sinta Sinaga, Jemaat GKE Pata Lingkungan Efrata. Pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, pukul 10.00 WITA di GKE Epata Banjarmasin, dilayani oleh Lingkungan Efrata. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa kantong tambahan untuk memenuhi keuangan dana sentralisasi GKE Minggu tanggal 14 April 2024 akan dialihkan untuk membantu kegiatan pertemuan Raya 2 Pemuda-Pemudi tahun 2024 di Kalimantan Timur, tanggal 6 sampai dengan 8 Agustus 2024. Mohon dukungan kasih jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anggota Jemaat Baru GKE Epata Banjarmasin Lingkungan Bethesda dari Jemaat GKE Petra Sintang. 1. Marlin sebagai ibu. 2. Dameus Reinhardt anak. 3. Revi Rania Rahesta anak. Suami dari Ibu Marlin, yaitu Bapak Rizal Rogate, masih Jemaat GKE Petra Sintang. Apabila yang bersangkutan ada di tempat ini, saya persilakan berdiri. Ya, selamat datang. Terima kasih, Pak. Atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Epata Banjarmasin, kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran maupun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 20 April 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan dari gereja dapat menghubungi majelis jemaat di lingkungan setempat atau ke kantor Majelis Jemaat GKE Epata Banjarmasin
di Jalan DI Penjahitan nomor 23. Mohon agar kiranya kita menjaga kebersihan gereja dan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Selanjutnya berita keuangan dan berita lain-lain selengkapnya dapat dilihat pada berita Jemaat minggu ini, baik lewat lembaran berita Jemaat yang dibagikan maupun di-share dalam WA Group. Demikian berita Jemaat. Atas nama MPH Jemaat GKI Epata Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, nyanyikan nyanyian pengantar mulai ibadah dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, indahnya saat yang teduh. Sementara nyanyian dilantunkan Majelis Jemaat Keluarga Konsistori dengan urutan baris penetua, pendamping pendeta, pendeta pelayanan, liturgus, diikuti para majelis menuju posisi masing-masing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu sedang jemaat, kembali kita angkat pujian kita, yaitu dari PKJ 179, bait pertama sampai yang kedua, Kasih Paling Agung. Diriku sadar
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita, sembari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada keselamatan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam hidup dan pekerjaan yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh nyata kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami telah berbuat dosa terhadap sesama kami, terlebih-lebih terhadap Engkau ya Tuhan. Oleh karena kesalahan dan dosa itu, sepatutnya kami menerima hukuman. Namun kami yakin bahwa padamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari terlena bujuk rayu dosa, agar kami menyadari bahwa pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama. Kami mohon damai sejahtera-Mu memimpin kami agar selalu berjalan dalam terang-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, kembali kita angkat pujian kita, yaitu dari NKB 21, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang murni. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosa dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Gelap malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 4
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, di bawah perikop doa pada malam hari. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin buruan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang yang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan telah mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita, yaitu dari NKB 119, bait yang pertama sampai yang kedua, nyanyikanlah lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus pemberi dunia, firman kehidupan. Hai pendosa dengarkanlah, firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Petunjuk hidup baru, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Kolose 3, ke-12 sampai dengan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu sidang jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kami berikan kesempatan kepada seksi pelayanan lansia untuk menyampaikan puji-pujiannya untuk kita pada pagi hari ini. Kami persilakan.
Terima kasih kepada seksi pelayanan lansia yang sudah menyampaikan puji-pujiannya untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Norbulan Estia. Di dalam Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan. Kami hendak selalu bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan pujian kami kepada Tuhan yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Sebagaimana pujian lansia yang kami dengar bersama. Kami ingin juga meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima firman. Biarlah Engkau memberkati kami setiap pribadi, agar kami boleh mengerti. Dan gaya hidup kami pun senantiasa meninggikan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami percaya pimpinan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami mengerti firman ini. Dan kami rindu Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Diberkati dan mampukan hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman ini dengan baik. Dan kami serahkan jam pemberitaan firman ini di dalam kuasa-Mu. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Shalom. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kita mau diangkat sebagai anak
oleh Allah. Kita melihat bagaimana keadaan kita sebelum kita diangkat menjadi anak oleh Allah. Sebagaimana di slide yang pertama mau kita lihat bersama. Di sini digambarkan ada jurang yang memisahkan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan manusia, saudara, digambarkan Alkitab itu sebagai orang yang berada di luar kasih karunia Allah, terpisah oleh dosa. Apa yang terjadi sebelum kemudian Allah berinisiatif untuk mengadopsi kita sebagai anaknya? Bisa digambarkan di sini bahwa manusia berdosa itu hidup liar tanpa arah. Dia seolah-olah mengais kebahagiaan dari setiap lorong gelap tanpa pernah merasa puas. Dia juga tidak pernah sadar bahwa kakinya sedang melangkah menuju kepada kematian atau liang kubur. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Dia melihat kondisi kita, sehingga dia berinisiatif untuk mengadopsi kita menjadi anaknya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bukan karena kita dilahirkan di dunia ini, namun karena kita dilahir barukan untuk dunia yang akan datang. Lalu apa yang mau kita pahami bersama ketika kita berbicara tentang anak-anak Allah? Kita melihat di slide yang kedua, saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita pahami ketika Allah itu mau mengangkat kita menjadi anaknya? Yang pertama kita melihat bahwa menjadi anak Allah itu adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Kita yang semula hidup liar tanpa arah. Kita meraih kebahagiaan tanpa pernah merasa puas, tetapi dia mau mengangkat kita menjadi anaknya, dan itu adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Lalu apalagi yang kita pahami ketika Allah mengangkat kita menjadi anaknya? Yang kedua adalah landasan dari iman kita kepada Allah dan pengharapan akan kemuliaan di masa depan. Kita menjadi ahli waris Allah, menjadi waris bersama dengan Kristus. Karena itu ketika kita menjadi anak Allah, kita harus punya pengharapan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kalau kamu hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, kamu adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Berarti sebagai anak Allah, kita harus punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak hanya pengharapan kita boleh menikmati hidup saat ini dalam kelimpahan, tetapi juga kita mau berharap akan kemuliaan di masa depan. Ketika kita boleh menjadi waris bersama dengan Kristus. Dan hal yang ketiga, saudara, Allah menginginkan agar melalui Roh Kudus, yaitu Roh yang menjadikan kamu anak Allah, kita makin menyadari bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Saya dan saudara-saudara harus menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak Allah, kita juga harus punya keinginan untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Karena mustahil sebagai anak Allah, hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita. Dan dasar dari disiplin kita oleh Bapa, dan alasan
kita untuk hidup menyenangkan Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti juga harus mau mendapatkan disiplin dari Bapa kita. Karena kita bukan anak-anak gampang. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada kekuatan karakter di dalam diri kita. Karena itu, sebagai anak Allah, kita juga harus mau menerima disiplin dari Allah sebagai Bapa kita. Apa yang mau kita pahami ketika kita berbicara tentang disiplin kita oleh Bapa? Ketika kita jatuh dalam dosa, saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali juga menghadapi begitu banyak hal yang berat, ataupun pencobaan masalah yang terjadi atas izin Allah, tetapi bentuk dari disiplin Allah itu akan menghasilkan buah kebenaran untuk mengajarkan kita tentang kehancuran yang mengerikan akibat dosa. Jadi sebagai anak Allah, kita juga perlu mendapatkan disiplin dari Allah supaya kita ingat kehancuran yang mengerikan akibat dosa. Dan melalui disiplin itu pula, melucuti kita dari sikap merasa benar sendiri, merasa puas diri, kemudian kita sombong. Disiplin dari Bapa juga membantu kita untuk mengalihkan fokus kita dari kehidupan sekarang kepada kehidupan kekal, dan disiplin itu pula mengungkapkan dosa yang tersembunyi dalam hidup kita dan memperkuat iman serta mendekatkan kita kepada Allah. Karena itu sebagai anak-anak Allah, kalau kita mendapatkan disiplin oleh Bapa kita, itu adalah bentuk bahwa kita bukan anak-anak gampang, tetapi benar-benar adalah anak-anak yang punya kekuatan dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tujuan akhir Allah dalam menjadikan kita sebagai anak-anaknya ialah untuk menyelamatkan kita selama-lamanya dan menjadikan kita serupa anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa dan kita beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ada tujuan akhir Allah dalam menjadikan kita anak-anaknya, yaitu untuk menyelamatkan kita selama-lamanya. Lalu apalagi yang mau kita lihat bersama dari nas kita hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Kita mau melihat slide yang selanjutnya, bahwa pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes ini, khususnya di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini, untuk mengingatkan umat, sebagaimana yang kita lihat di ayat yang ke-7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi pada saat itu Yohanes mengingatkan jemaat bahwa ada pengajaran dari kaum Gnostik atau guru-guru palsu Gnostik yang pada intinya dalam ajaran itu ada penyangkalan karya Allah di bumi, juga menyangkal karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan ajaran ini lahir di abad kedua yang berusaha meracuni pemikiran manusia supaya tidak percaya kepada Tuhan dan menyelewengkan kebenaran. Sehingga perlu bagi Yohanes untuk mengingatkan orang-orang percaya supaya mereka tidak membiarkan diri mereka disesatkan. Apa saja ajaran guru-guru palsu Gnostik ini? Ada beberapa hal, saudara. Ajaran ini mengatakan bahwa dunia yang penuh derita itu diciptakan oleh Allah yang jahat. Kristus adalah salah seorang dari roh yang hidup dalam dunia terang.
Dalam pengajaran mereka, Kristus menebus manusia bukan dengan jalan kematian dan kebangkitan. Dan keselamatan itu diperoleh dengan jalan bertarak atau berpuasa. Tokoh-tokoh dalam kaum Gnostik ini antara lain Basilides yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang menderita sengsara dan disalibkan, melainkan Simon dari Kirene. Daging tidak akan bangkit dan tidak ada dunia yang baru, sebab seluruh materi itu akan binasa kelak. Karena itu penting bagi Yohanes untuk mengingatkan orang-orang pada zaman itu, supaya mereka diingatkan mereka itu adalah anak-anak Allah. Sebagaimana tadi dikatakan, tujuan akhir pengangkatan kita sebagai anak itu adalah untuk menjadikan kita anaknya dan untuk menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Berbanding terbalik dengan pengajaran guru-guru palsu Gnostik ini. Lalu hal apa lagi di slide yang selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita mau melihat ada hal yang sangat penting ketika nas kita hari ini berbicara tentang benih ilahi. Di ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi itu tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa tandanya, saudara, kalau dalam diri kita ini kita memiliki benih ilahi itu? Yang pertama, saudara, orang Kristen yang punya benih ilahi di dalam dirinya itu tidak mudah disesatkan dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Jadi itu berhubungan erat dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Ketika ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba menyesatkan orang-orang percaya. Kenapa orang Kristen yang punya benih ilahi itu tidak mudah disesatkan dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat? Sebab hatinya melekat kepada Kristus dan berakar kuat di dalam firman, dan dia mutlak hidup di dalam kebenaran. Karena itu dalam 1 Petrus 1 ayat 23, firman Allah itu diidentikan dengan benih Allah yang tidak binasa. Kita bersama-sama mau memahami apakah benih ilahi itu ada dalam diri kita. Lalu yang kedua, seorang yang memiliki benih ilahi yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa sebab ia punya kekuatan dan bimbingan dari firman Allah. Harusnya seperti itu yang terjadi. Seorang yang lahir dari Allah, dia sebenarnya tidak dapat berbuat dosa. Tetapi kita mau melihat bahwa ada banyak kelemahan di dalam diri kita. Sehingga kadangkala benih ilahi yang diidentikan dengan firman Allah itu tidak dapat bertumbuh dengan baik dalam hidup kita. Lalu apalagi yang mau kita lihat? Orang Kristen yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada benih ilahi, itu akan senantiasa hidup dalam kasih. Karena Bapa adalah kasih. Kalau di dalam diri kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak memiliki kasih yang kita jadikan sebagai gaya hidup sehari-hari, maka benih ilahi itu dipertanyakan apakah benar benih ilahi itu ada di dalam kita. Kita menyadari bahwa Bapa lebih dahulu mengasihi kita, lalu diteruskan dengan mengekspresikan kasih itu dalam tindakan nyata kita, sehingga keberadaan kita ini menjadi berkat untuk dunia. Saudaraku,
Seorang Kristen sejati itu tercermin dari kehidupan nyata, yaitu dia hidup benar dan hidup penuh kasih. Dan saya ingin mengaitkan dengan tema kita di dalam Almanak Nas GKE untuk bulan April, menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apa perbedaan antara seorang buangan dan seorang utusan? Ada satu ungkapan yang mengatakan begini, saudara. Seorang buangan itu sekedar bertahan hidup. Tetapi seorang utusan itu akan menyatakan kesaksian dan mengusahakan perubahan. Kalau kita kaitkan tema kita hari ini dengan nas, itu sangat berkaitan erat. Kita diminta untuk menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Kita bukan seorang buangan. Karena Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Itu hak istimewa terbesar yang saya dan saudara-saudara terima. Kenapa Allah mau mengangkat kita menjadi anak-Nya? Karena Dia selalu melihat potensi di dalam setiap orang yang Ia ciptakan. Kita bukan seorang buangan. Kalau seorang buangan itu dia hanya sekedar bertahan hidup. Bisa jadi di dalamnya dia cari aman atau istilah ABS, asal Bapak senang. Dia bisa jadi seorang penjilat. Tetapi seorang utusan Tuhan, dia akan menyatakan kesaksian dan mengusahakan perubahan. Saya percaya karakter sebagai anak Allah itu akan melekat kuat di dalam diri kita. Kita akan menjadi seorang utusan Tuhan. Yang selalu menyatakan kesaksian kita melalui kehidupan kita yang penuh kasih. Kita juga akan mengusahakan setiap perubahan. Bisa jadi membawa seseorang ke dalam sebuah perubahan yang baik. Karena sekali lagi kita bukan seorang buangan, tapi kita adalah seorang utusan. Sebagaimana tema kita hari ini. Kita diminta untuk menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Kita bersyukur kita menerima hak istimewa terbesar dalam hidup kita sebagai anak Allah. Dan kita bersyukur di dalam diri kita ada benih ilahi yang memampukan kita dapat menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Karena di ayat 10 dalam nas kita tadi katakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ternyata kasih menjadi tolok ukur bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau sampai saat ini kita tidak mampu mengekspresikan kasih itu dalam tindakan nyata kita, berarti kita bukan anak-anak Allah. Kalau saat ini kita masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati kepada sesama kita, berarti kasih itu memang belum nyata kita ekspresikan dalam hidup kita. Karena itu nas kita hari ini mengingatkan kita semua
untuk menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Sekali lagi, kita bukan seorang buangan. Kita adalah utusan Tuhan yang senantiasa mau menyatakan kesaksian dan mengusahakan perubahan dalam hidup kita. Tuhan melihat begitu banyak potensi di dalam diri kita. Ada banyak potensi kita. Dan potensi itu harus bisa dilihat, bahkan dirasakan oleh orang banyak. Contoh nyata untuk jemaat kita yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati usia indah. Bersyukur hari ini boleh menyampaikan pujian Ibu Alvina, Pak Johnson juga, luar biasa Bapak. Seorang utusan Tuhan akan terus menyatakan kesaksian. Dengan berbagai macam potensi yang kita miliki. Jangan kubur potensi itu, tapi nyatakan itu kepada dunia. Terlebih, yang mau kita lihat hari ini, anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa mau mengasihi. Kalau kita sekali lagi, kalau kita masih menyimpan kebencian, tidak mampu mengasihi, berarti kita bukan anak-anak Allah. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan menguatkan kita senantiasa untuk terus hidup sebagai seorang utusan Tuhan. Terus nyatakan kesaksian kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi siapapun. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita untuk menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuki saat teduh. Setelah itu kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Ketika Engkau mau mengangkat kami menjadi anak-Mu, itu adalah hak istimewa terbesar yang kami terima. Jadikan kami anak-anak Allah yang memiliki hidup dalam pengharapan. Pengharapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Pengharapan akan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Karena kalau dalam hidup ini saja kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, kami adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu biarlah Tuhan mengingatkan kami melalui firman hari ini, agar benih ilahi yang ada di dalam diri kami akan memampukan kami dapat menjalani kehidupan sebagai utusan Tuhan. Diberkati setiap kami yang mau hidup dalam kebenaran dan terus menyatakan kasih. Karena itu ciri kami sebagai anak Allah. Dan hari ini kami bersyukur untuk jemaat yang datang menguduskan hari Sabat, bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya jemaat juga datang dengan sukacita. Jemaat juga datang dengan berbagai macam pergumulan yang terjadi dalam hidup, baik sebagai pribadi maupun dalam keluarga. Tapi kami sangat yakin pertolongan Tuhan begitu nyata bagi jemaat-Mu. Ketika mereka mengandalkan Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka akan dapat menjalaninya dengan kekuatan firman Allah.
Karena itu, berikan kesempatan bagi kami untuk terus membuka hati kami, supaya firman yang terus kami terima akan tumbuh dan berakar kuat. Karena itulah benih ilahi di dalam diri kami, yang akan terus menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Ketika itu Tuhan masih izinkan kami menikmati kehidupan, kami hanya mau bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan Bapa di sorga setiap jemaat untuk hidup dalam kekuatan iman, hidup dalam kasih dan pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Diberkati setiap pribadi jemaat-Mu, berikan hikmat, sukacita, kesehatan, perlindungan. Demikian juga untuk setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Kami percaya segala hal baik Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan. Sehingga setiap rumah tangga juga beroleh shalom yang berasal dari Tuhan. Di dalam setiap rumah tangga ada kasih dan pengampunan. Demikian juga dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Dengan berbagai macam tanggung jawab, dengan berbagai macam pekerjaan yang sesuai dengan talenta, kemampuan. Kami percaya Tuhan, melalui setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, jemaat-Mu akan terus menerima berkat-berkat yang baik. Dan kami juga percaya, tanggung jawab kami sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak kami, mereka yang masih dalam pertumbuhan, remaja, pemuda-pemudi, biarlah kami terus mampu mendidik mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terus mendoakan anak-anak kami, agar mereka juga boleh berakar kuat di dalam firman, setia sampai akhir. Demikian juga Bapa di sorga, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang berada dalam keadaan sakit, baik yang berada di rumah sakit, berada di rumah, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Engkau akan memberkati setiap usaha pengobatan, sehingga kesembuhan itu terjadi. Demikian juga Bapa di sorga, jemaat-Mu yang bersuka cita, karena Tuhan anugerahkan pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami tidak mampu menyebut setiap nama dan setiap keluarga. Tapi kami yakin dan percaya, bertambahnya usia di dalam kehidupan sebagai pribadi dan usia pernikahan, itu adalah tanda dan bukti bahwa Tuhan memberkati, mengasihi dengan segala kelimpahannya. Berikan hikmat, sukacita, damai sejahtera, dan umur panjang. Setiap rumah tangga dilimpahi kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Demikian juga Bapa di sorga, kami menyadari ada banyak keluarga yang bergumul dalam masalah-masalah yang berat. Kami percaya mereka akan terus mengandalkan Tuhan. Ada jalan keluar terbaik. Kami juga menyerahkan ada banyak rumah tangga yang saat ini masih rindu untuk hadirnya seorang anak di tengah-tengah kehidupan pernikahan mereka. Berikan kesabaran, kekuatan, dan terus berharap pada kemurahan Tuhan. Demikian juga jemaat kami yang telah berusia lanjut. Kami bersyukur mereka tetap ada di tengah-tengah kami untuk menyatakan kesaksian bahwa mereka tetap boleh memelihara iman itu sampai pada masa tua, bahkan sampai pada akhir hayat. Terima kasih untuk jemaat kami yang lansia, yang hari ini boleh menyampaikan pujian kepada Tuhan. Diberkati dengan kekuatan, sukacita, hikmat Tuhan. Demikian juga para janda duda
yatim piatu. Kami percaya dalam pergumulan mereka, kasih Tuhan terus hadir. Dan ketika mereka adalah bagian dalam keluarga, dalam jemaat kami, mampukan kami menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Bapa di sorga untuk setiap hal yang menjadi harapan kami ke depan. Kami berpengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami masa depan yang indah di dalam Tuhan. Dan hari ini kami boleh melayani Tuhan. Diberkati pemimpin ibadah, diberkati pemain musik, song leader, diberkati hambamu yang menyampaikan kebenaran firman, diberkati penatua diakon, lingkungan 2 jemaat Ebenezer, operator LCD, tim multimedia, satuan pengamanan di gereja ini, koster, guru sekolah minggu yang juga melayani hari ini, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melayani. Kami lemah, tetapi kami yakin kelemahan kami akan diubah menjadi kemampuan untuk kami boleh melayani dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat sinode, majelis resort, majelis calon resort, jemaat calon jemaat. Kami percaya Bapa di sorga Engkau memberkati setiap pelayanan kami semua. Kami yakin GKE akan terus tumbuh menjadi gereja yang membawa kesaksian, yang membawa perubahan. Karena kami rindu GKE juga mampu menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Kami juga menyerahkan apapun yang menjadi program di gereja Kalimantan Evangelis. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga segala hal yang baik Tuhan berkati. GKE menjadi gereja yang membawa kabar baik dimanapun ada dan berada. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, Kota Banjarmasin, kami semua serahkan pemimpin kami agar diberikan hikmat menjalani pemerintahan ini dengan baik. Dan kami rindu negeri kami dan juga Kota Banjarmasin menjadi tempat yang damai bagi kami. Dan kami percaya sebagai warga negara, kami akan terus mendukung dan mendoakan pemimpin kami. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Kami juga menyerahkan apapun yang menjadi rencana keluarga. Ada beberapa keluarga yang akan melangsungkan pernikahan putra-putri mereka. Kami yakin dan percaya semua persiapan dapat berjalan baik, semua karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, banyak hal yang kami mau minta di dalam doa. Tapi kami terbatas untuk mengungkapkannya dalam setiap kata-kata kami. Karena itu biarlah setiap doa yang kami naikkan di dalam iman kami kepada Tuhan, akan Tuhan wujud nyatakan dengan jawaban yang indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami menyerahkan doa syafaat kami, dan kami menutupnya dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita.
yang nanti akan kita akhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Kembali. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan ini. Dalam segala hal telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat yang 35. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu. Untuk menopang pelayanan gerejamu, agar berkesinambungan dalam segala keadaan. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan. Melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita mengangkat pujian kita dari PKJ 216 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai kita kumpulkan. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera langit akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dimohon berdiri. Terimalah berkat Tuhan
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.